Mas, suara apa sih mas? Nangis ya. Dengar apa mbak? Kamera dinyalakan dik. Udah mas. Mending wujud lah ya daripada kayak gini merinding. Ada suara seperti sedih. Pria ini ya? Iya. Tampak keras bang. Oh mas, kejadian anggar keras itu kan jauh. Oh, itu lama. Anggar kecil dekat. Cari mas di sebelah sana mbak. Kita ngerasa malah merinding dengan itu. Apa mas? Iya kan ngarep ya. Sangar itu nangis. Iya mbak. Iya. Assalamualaikum tuan. Apa tuan menangis? Sudah semuanya jahat tentunya. Coba apa ya? Oh iya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa? Ada apa kalian sebenarnya? Udah. Aku sih nggak apa-apa. Biasanya mendengar jenengan menangis. Aku kenapa? Memangnya masih ada makhluk yang peduli dengan makhluk lain. Apalagi makhluk itu sudah tidak memiliki kekuatan. Makhluk itu sudah tidak memiliki harta. Makhluk itu sudah tidak memiliki apa-apa. Saya rasa sudah tidak ada makhluk yang akan peduli lagi kepada saya. Oh, seperti ini tuan. Di sana. Jenengan kan bawa keris. Iya, gogo-gogo. Ganteng, keren. Kayak pendekar. Pendekar. Jangan menangis gara-gara Harta, iya. Kan bisa dicari. Tapi angel. Iya. Umum. Memang di waktu saya memiliki kekuatan, di waktu saya memiliki harta yang banyak, siapa saja itu akan datang dan mengikuti semua yang saya ucapkan dan perintah. Tapi setelah saya kehilangan semuanya, kekuatan yang saya miliki entah kemana. Harta yang saya punya sudah tidak ada. Mereka mengolok-olok saya, menghina saya, dan juga meninggalkan saya. Jadi, saya rasa sudah tidak ada lagi makhluk yang benar-benar peduli. Tuan, mohon maaf. Kalau kayak hal kayak gitu itu udah jadi umum. rumus Dunia. Kayak kita manusia lagi kere, jangankan teman, setan aja nggak mau mendekat. Nyimpang. Yo, Iya. kok ngomong ya? Iya. Tuan, janganlah pernah bersedih dengan apa yang terjadi di dunia. Ya memang dunia memang kejam. Ya. Tapi apa ya kita yang harus kalah dengan perlakuan mereka? Bagaimana saya tidak bersedih? Ini adalah usaha yang sangat lama saya bangun. Ini adalah pengorbanan yang sangat panjang yang telah saya berikan. Semuanya hilang hanya dalam waktu itu saja. Usaha apa nih dengan bangkrut?
Tidak. Saya berusaha membangun sebuah perguruan yang begitu hebat. Saya sudah banyak sekali memasukkan dan membuat murid saya menjadi kuat. Tetapi hanya dengan waktu yang sesingkat itu, semuanya hilang. Semuanya telah hilang. Maksudnya apa yang telah terjadi pada perguruan Kisanak siapa namanya sebenarnya? Nama saya adalah Batok Malindri. Batok Marindri? Batok Marindri? Itu kurang apa? Ya, kalian tidak akan heran dengan nama saya. Nama perguruan Batok Malindri adalah perguruan yang besar. Apa? Itu adalah perguruan yang sangat diminati oleh banyak makhluk. Karena saya sudah berhasil menciptakan murid-murid yang hebat. Murid-murid yang kuat. Tapi setelah mereka mengetahui dengan keadaan saya, yang terjadi kepada saya, kekuatan yang saya miliki hilang. Harta yang saya punya sudah tidak ada. Mereka pergi begitu saja. Siapa yang menghilangkan kekuatanmu, Batok Malindri? Entah siapa makhluk itu. Pada saat itu, perguruan saya didatangi oleh makhluk perempuan. Dia sedikit tua, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Awalnya kami sedang bertarung dengan begitu hebatnya. Mungkin kami memiliki kekuatan yang seimbang, tapi tiba-tiba dengan satu hentakan dari wanita itu menyerang saya. Semua kekuatan yang saya miliki hilang. Para murid saya menertawakan saya. Para murid saya mengolok-olok saya. Malah para murid-murid saya memuja wanita itu. Dan semua meninggalkanmu. Dan semuanya memilih untuk ikut bersama wanita itu. Sudah berapa muridmu yang kau dapatkan ataupun kau latih? Murid yang saya latih itu adalah murid-murid pilihan. Hanya 12.000 murid yang ada di perguruan saya. Apa kau membutuhkan 40.000? Benar. Saya hanya membutuhkan 40.000 murid yang harus saya bina, dan itu harus taat kepadaku. Untuk mendapatkan sebuah pusaka. Apa maksudmu? Jamusya Batasyar? Benar. Bagaimana kau bisa mengetahui mengenai pusaka dari almarhum ayah saya? Ayahmu Juragan Basrah. Iya. Iya, benar. Meninggalkan sebuah surat wasiat. Iya. Siapapun dari 5 anak Juragan Basrah yang berhasil memegang sebuah pusaka Jamusya Batasyar, maka akan bisa menggenggam dunia. Iya. Itu surat wasiatnya. Benar. Kau ini sebenarnya siapa? Kalian itu adalah bangsa manusia. Mengapa bangsa manusia bisa mengetahui hal yang mungkin itu hanya diketahui oleh keluarga saya? Selak Marong, Gadir Wabrama, Batok Malindri, Ganirungkang, Madangkara. Ini saudaramu? Betul? Mereka semua adalah saudara-saudara saya. Oh iya. Siapa kalian sebenarnya? Saya bagian dari keluargamu. Tenang saja, tidak usah takut. Marcel. Saudaramu, Marcel. Lindos. Saya rasa saya tidak pernah memiliki saudara dari bangsa manusia. Saudara ketemu gede. Ya. Seperti ini. Batok Marindri. Ya. Ada kabar yang lebih mengejutkan dari hal itu semua. Kabar apa? Apakah sudah ada dari saudara-saudara saya yang sudah berhasil mengumpulkan 40.000 pengikut? Tentunya belum. Apa sih ambisimu sampai kau menginginkan itu
jadi milikmu. Saya hanya menjalankan sebuah wasiat yang diberikan oleh ayah. Karena wasiat itu, jika saya berhasil untuk mengumpulkan 40.000 pengikut, saya akan berpegangan dengan sebuah pusaka, yaitu Jamus Sabata Asyara. Di sini saya akan luruskan ya. Nah, betul. Saya berani meluruskan karena posisimu pun sedang ada di bawah. Makanya saya akan sarankan, tolong dengarkan dan cermati baik-baik. Kenapa saya mencaburi urusan ini? Ya, yang pertama, Selak Marong kakak pertamamu, dia itu mengumpulkan seluruh pengikutnya yang 40.000 itu dengan cara yang curang, memfasilitasi sebuah kejahatan terhadap manusia dengan harapan manusia itu akan menjadi pengikutnya. Yang terjadi apa? Kau tahu? Manusia adalah makhluk sejahat-jahatnya yang ada di bumi. Kau tahu? Timbullah sebuah kerusakan di daerah yang bernama Sampeng. Sampeng. Betul. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Kerusakan itu dibuat oleh kakakmu sendiri, Selak Marong. Pelopornya itu. Saya tidak peduli mengenai hal itu. Ya wis. Intinya saya berawal dari situ. Nah, asal engkau tahu, dari sekian perjalanan, mungkin 1 bulanan, saya mencari tahu mengenai seluk-beluk keluargamu, siapa saja saudaramu, dan anak dari siapa. Ternyata saya mendapatkan informasi mengenai pusaka Jamus Sabata Asyara. Itu adalah anak dari Juragan Basra. Juragan Basra menitipkan sebuah wasiat yang isinya untuk mencari pusaka Jamus Sabata Asyara. Dan asal engkau tahu, saya sudah mendapatkan kabar bahwasanya pusaka Jamus Sabata Asyara adalah jamus yang artinya pegangan. Sabata Asyara adalah 17. Maksudmu seperti apa? Saya tidak paham. Karena yang saya ketahui, jika kita berpegangan dan berdoman dengan pusaka itu, maka kita dapat menggenggam dunia ini. Ya benar. Kau pernah lihat enggak atau tidak? Juragan Basra itu melakukan sholat 5 waktu. Ya, saya melihat. Tapi di waktu dia sudah di usia yang tua. Itu maksudnya pusaka Jamus Sabata Asyara. Berpeganglah terhadap sholat 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat. Betul. Sholat 5 waktu dalam Muslim, kalau dijumlah semuanya rakaatnya itu berjumlah 17. Sabata Asyara, ya Mas, dari bahasa Arab yang itu berartinya 17. Masa seperti itu? Kenapa kalian bisa tahu lebih dalam dibandingkan saya? Sedangkan saya hanya berpedoman kepada ucapan dari ayah saya. Jika kalian ingin mendapatkan kenikmatan dunia seperti saya, mendapatkan harta kekayaan dan mampu menggenggam dunia, kalian harus berpegangan dengan pusaka itu. Kau mengenal Ki Ageng Magelang? Ya, Kau mengenal siapa dia? dia adalah makhluk yang sangat dipercaya oleh ayah saya. Dan di waktu nanti sudah tiba, dia akan mengumumkan siapa yang berhak untuk memegang pusaka itu. Saya sudah bertemu dengan beliau. Ki Ageng Magelang mengatakan bahwasanya 5 anak dari Juragan Basra salah tangkap semua. Yang benar itu adik bontotmu, si Madangkara. Madangkara melakukan sholat 5 waktu. Dia berpedoman beragama Muslim. Betul. Banyak pengikutnya. Saya juga Muslim. Seperti ini. Kau sholat atau tidak? Tidak. Ya wis. Tapi saya Muslim karena saya mengikuti ayah saya. Tapi cuma mengikuti Muslim keturunan. KTP ya. Seperti ini Tuan Dok Marindi. Benar yang diwasiatkan ayahmu terhadapmu. Barang siapa yang berpegang dengan Jamus Sabata Asyara, maka dia bisa menggenggam dunia.
orang muslim kalau mengutamakan masalah akhiratnya, sholatnya, itu tanpa dikejar pun dunia yang akan mengejar kita. Wah, gitu loh. Ini aku ini. Oh no. Daripada engkau bersedih dan kau sudah kehilangan semuanya tentang usahamu selama ini, lebih baik kau mengikuti saran saya. Kau datang ke Madangkara, adik bontotmu, temuilah Madangkara, dan kau meminta kepada Madangkara untuk menjadi bagian dari majelisnya Madangkara. Nah, masuk. Kau di sana belajar, kau bisa sholat. Akhirnya apa? Nanti jamu sahabat asyara akan bisa dipegang oleh Madangkara dan dirimu. Betul. Jika saya melakukan itu sama saja rendahkan harga diri saya. Sedangkan itu juga mempermalukan diri saya. Nah, memang kamu sudah tidak malu, tadi mengatakan sudah disuratin sama banyak orang. Daripada di sini saya lebih malu karena tidak diterima oleh adik saya itu. Lebih baik saya tinggal menerima nasib. Iya nih, kau pasti kalah nih. Jikapun kau sanggup mengumpulkan 40.000, kau tidak memegang sholat 5 waktunya, kau pasti kalah. Saya sholat dahulu. Waktu saya masih kecil. Sekarang latihan. Pilihannya cuma ada 2. Kamu ditinggalkan dan tidak mendapatkan apa-apa, ataupun mengikuti adikmu, kamu nantinya akan menjadi bagian juga. Seperti ini. Jika saya datang bertemu dengan adik saya, yang jelas pertama, selama kita sudah memutuskan hidupnya masing-masing, kita sudah tidak saling peduli dengan satu sama lainnya. Nah, yang kedua, jika saya datang bertemu dengan adik saya Madangkara, yang ada di situ, saya akan diusir, saya akan dihina, dan saya akan dipermalukan. Daripada saya datang hanya untuk mempermalukan diri saya, lebih baik saya diam dan merenungi nasib saya. Bedanya kamu dengan Madangkara, karena Madangkara sudah memegang pustaka sahabat asyara, dia memiliki hati yang lapang. Kau mengetahui adikmu yang paling ganteng siapa? Gani Rungkang. Dia loh bersahabat baik dengan adiknya. Cuma memang tujuannya masing-masing. Gani Rungkang mengumpulkan wanita dengan ketampanannya. Ya. Dan satu lagi, adikmu yang kedua siapa namanya? Gadir. Gani Wakrama. Dia sudah tidak ada. Oh ya, kakaknya. Yang nomor 2 itu dia sudah meninggal dunia. Dia sudah meninggal dunia. Tadi siang. Bagaimana mungkin? Iya. Dipukulin. Dia malak sama warung. Dipukul. Dia tukang malak, Mbok. Apakah semua berita yang kalian sampaikan kepada saya ini benar? Akan saya panggil Madangkara saja biar kamu tahu, ya. Tapi tolong jangan ceritakan mengenai Ki Ageng Madela itu dengan Madangkara. Biar mengenai kakak saya. Siapa? Gadir. Ya, dia sudah tidak ada. Dia gugur di sebuah perselisihan. Padahal dia adalah makhluk yang sangat kuat. Ya, benar. Kuat. Di atas langit ada langit itu, Tuan. Turun mati dewek. Dan di barengan hari yang sama dirimu dihancurkan. Jika saya mengingat itu, saya benar-benar bersedih. Nah, kalau Selak Marong ini masih kuat sampai sekarang. Tunggu sebentar, Tuan. Madangkara. Assalamualaikum, Madangkara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu, Madangkara? Alhamdulillah, saya masih dalam kondisi dijaga oleh Gusti Allah. Amin. Sehat, Nyai? Siapa dia, Madangkara? Kakak Salim loh. Benarkah kau? Bagaimana kabarmu? Maksud saya nggak apa-apa. Begini sih. Kabar saya sangat hina. Udah nggak punya anak buah. Apa maksudmu, kakak? Apakah kau senang melihat keadaan saya saat ini? Jangan berkata seperti itu. Saya justru
melihat kakak malah bersedih dengan kondisi yang seperti ini. Saya justru tidak tega, kakak. Sekarang kau sudah berkurang saingannya. Saya sudah sangat jauh dengan apa yang diwasiatkan oleh ayah. Perlu diketahui, kakak, dari awal ketika almarhum ayah masih hidup, lalu dia meninggal dan menitipkan sebuah wasiat kepada kita. Dari awal saya tidak pernah ada niat sedikit pun untuk bersaing dengan kakak-kakak saya. Saya tidak ada niat untuk meminta ataupun menginginkan pusaka itu sama sekali. Apalagi hartanya yo. Justru saya malah berharap pusaka itu didapatkan oleh kakak-kakak saya, jangan saya. Jika Ada apa kau sebenarnya? berbicara seperti itu, tapi apa dengan semua berita yang sudah saya dapatkan bahwasannya di antara sahabat-sahabat yang lainnya, ternyata yang memiliki pengikut lebih banyak itu adalah dirimu. Berarti di sini kau menjalankan apa yang diwasiatkan oleh ayah. Jadi tidak apa-apa. Sekarang kau tidak perlu mengelak. Kau sekarang tidak perlu berbohong. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Mohon kakak, jangan sangkut pautkan persyaratan yang sudah ayah tuliskan di dalam surat wasiat dengan apa yang saya lakukan sekarang. Adanya saya memiliki santri, itu murni dengan niat saya untuk mengajari mereka bagian kecil dari agama. Saya pun di sini masih belajar untuk mendalami agama. Saya jauh dari kata sempurna. Untuk merawat dan mendidik santri-santri saya saja saya sudah sudah disibukkan dengan itu. Saya tidak mungkin membawa hal lain, apalagi hanya sebuah pusaka. Saya masukkan ke dalam hidup saya. Seperti ini, kakak. Iya, manusia. Kakakmu sekarang sudah tidak memiliki apa-apa. Rawatlah beliau terhadap majelismu. Ajarilah sebuah kebaikan di sana. Nangis itu. Tuh, kasihan. Kakak, kalau kakak masih menganggap saya adalah pesaing untuk mendapatkan pusaka Sabada Asyara itu, tolong buang jauh-jauh pikiran itu. Kalaulah kakak membutuhkan bantuan dari saya dengan siap. Saya membuka pintu sangat lebar untuk saudara-saudara saya. Apakah benar apa yang kau ucapkan? Wallahi, kakak. Saya Bukan benar- karena kau berbicara di hadapan mereka para manusia ini. Seperti ini, kakak. Walaupun memang mungkin benar murid-murid saya sudah memenuhi syarat untuk saya bisa mendapatkan pusaka itu, tetapi saya tidak mau. Ada yang lebih pantas untuk mendapatkan pusaka itu, yaitu kakak-kakak saya, termasuk dirimu, kakak. Nah, itu mau si Gadir. Saya hanya terkejut jika memang yang kau ucapkan itu benar-benar dari hatimu. Ternyata masih ada makhluk yang bisa menerima saya dalam kondisi yang saat ini. Selama Saya benar-benar malu. Kapanpun kakak membutuhkan bantuan saya, insya Allah saya akan dengan siap membantu kakak. Apapun yang kakak
butuhkan dari saya akan siapkan. Maafkan saya. Saya juga meminta maaf, Kakak. Mungkin pikiran yang saya alami, keegoisan yang saya jalankan, itu melupakan segalanya. Bahwasannya keluarga itu adalah hal besar yang dimiliki oleh kita. Iya, Kakak. Keluarga adalah harta yang paling berharga yang harus kita jaga. Iya. Iya, Kakak. Saya tidak menyadari hal itu. Maafkanlah saya. Saya juga meminta maaf. Saya belum pantas menjadi kakak. Mungkin kaulah yang pantas menjadi kakak. Tidak. Kakak tetaplah kakak dan adik tetaplah adik. Saya di sini sebagai seorang adik, saya harus menghormati kakak walaupun dengan kondisi apapun. Dan satu Batangkara, awalah kakakmu si Batok Malindri ini, namanya Batok Malindri ini, Tunggu dulu. masuk ke dalam majelismu. Apakah yang dikatakan oleh manusia ini benar mengenai kematian dari Kadir Wabrama kakak kita? Iya, saya belum menyampaikan. Apa kau ini. mengetahuinya? Saya baru mendengarnya, kakak. Seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan salah satu yang memiliki sebuah usaha warung, di mana kakakmu si Kadir Wabrama itu menjadi preman pemalak di sana. Lah, mungkin hari naasnya tadi siang atau tadi sore itu melakukan sebuah pertarungan dan kakakmu harus gugur di dalam pertarungan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Siapa? Itu sebuah ketetapan. Saya masih sangat bersedih sampai saat ini atas meninggalnya ayah. Ditambah lagi dengan kakak saya harus berkurang satu. Kesedihan saya semakin bertambah ketika saya mendengar darimu bahwasanya kakak meninggal dalam kondisi dia yang seperti itu. Ya, doakanlah Batangkara yang terbaik. Dan sekarang kan masih ada kakakmu ini. Rawatlah dia, jagalah dia, ajari dia hal-hal yang baik. Ya, insya Allah nanti siapa tahu asyara akan hadir di antara kalian dan bisa dinikmati bareng-bareng tanpa harus ada perselisihan, ya. Saya berharap seperti itu. Semoga kakak-kakak saya yang masih berada di luar sana dijaga oleh Gusti Allah dan selalu dilindungi. Semoga mereka semua selamat. Amin, amin, amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bawalah kakakmu ini. Mari kakak. Batok Malindri. Baiklah. Terima kasih. Yang saya pikir sudah tidak ada lagi makhluk yang peduli dengan saya. Keluarga kan kembali. Ternyata keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Mari kakak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jaga sholatmu. Sholat ya. Manis dan adem. Ya itu nyamuk. Ini ya. Baik ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Memang kesadaran itu akan hadir. Bahkan ini Pak. Mar, ngomong lagi Mbak. Terkadang ya Mbak. Kesadaran baru hadir ketika Tuhan yang mau mengingatkan atau justru diri kita dulu. Kalau Tuhan yang mengingatkan itu menyakitkan sampai nggak punya apa-apa. Kalau mungkin si Batok Malindri sudah ingatnya dari kemarin, mungkin ini tidak menyakitkan. Apa harus sadar orang menyakitkan. Baik teman-teman, berarti ini si Kadir Wabrama wafat.
si Batok Malindri sudah bersama Madangkara. Saya yakin mereka akan baiklah hubungannya. Ya, ini tinggal si yang ganteng ini si Gani Rungkang sama si Malong Larong pertama itu ya. Kalau sak malu tak rogan ora teyeng Mas. Hah? Sak malu tak ora teyeng ora kan. Tapi si itu kok siapa namanya? Gani Rungkang sih bisa diingat. Gani Rungkang sih kuno biasa kalau Madangkara itu. Panjang umur temen itu Gani Rungkang. Ada apa Gani Rungkang? Kau mencari kakakmu? Udah pulang. Tadi dari sini. Assalamualaikum. Siapa? Batok Malindri. Tidak mungkin kau bertemu dengan kemarin. Ada apa? Sengaja saya mencari kalian. Karena kalian pasti berkeliaran di daerah Sambi. Ngapa tebar pesona? Udah, nggak mempan kepada kami. Baik. Sini banget kok paling gendos. Aku tuh semua. Ini orang jahat nih kayak yang melei. Ini kayak putih kok ya. Apa. Iya. Kenapa kau memandangku seperti itu? Enggak. Ganteng banget. Memang banyak yang mengagumi ketampananku. Tapi saya enggak. Mohon maaf. Ayo tuh Mas. Duduk sana ya gantengnya. Wis tambah tua kan celok Mas berarti Mas. Iya. Mas kan celok namanya. Kamu habis itu ya? Habis berhubungan ya? Junub ya. Itu memang Mukanya lesu. sudah kewajiban. Apakah terlihat lesu? Iya. Junub. Ya mungkin karena saya kurang mandi. Begini, manusia. Ada apa? Enggak usah kayak gini. Ngomong apa sih? Iyalah. Apa? Selama kalian berkeliaran di Sabi, Sambang, apa kalian menemukan sosok wanita? Banyak. Siapa? Kuntilanak. Ya siapa? Banyak lah kuntilanak mah. Begini. Sebenarnya saya heran. Ada apa dengan wajahku? Apalagi kalian juga menegurku. Katanya saya terlihat lesu. Apakah benar seperti itu? Iya, sudah menua. Kamu kebanyakan lagi gini nih. Dabeng. Kenapa sih memang apa yang telah terjadi? Tangan. Sudah tidak beraura. Saya berkeliling-keliling. Bahkan saya masuk ke dalam pasar. Bukankah pasar adalah pusat makhluk bertemu dengan makhluk? Ya. Tapi yang saya tuju adalah wanita. Terus saya berjalan, berkeliling. Yang anehnya, kenapa wanita itu tidak mau memandang? Udah muak. Orang di pasar kan lagi jualan ya. Saya pikir pertamanya seperti itu. Mungkin karena mereka terlalu sibuk. Bahkan saya sengaja menabrakkan badanku. Wanita itu tidak mau menaik. Yang jadi heran kan apa? Biasanya tidak seperti itu apa biasanya? Kalian lihat sendiri, ketika ada wanita, saya hanya berjalan pelan dan melihat. Hanya sebentar pasti wanita itu akan jatuh cinta padaku. Namun sekarang enggak. Itu yang saya herankan. Semar-semar luntur. Mohon maaf deh. Mama kamu ini dijiut dan kayak Mas. Saya memang benci banget padamu ya karena kamu sok-sokan aja gini kayak gini. Aduh. Tapi ini saya mau jujur. Dari yang sudah-sudah, saya sebelumnya bertemu denganmu memang karismamu itu sangat memancar ya, auramu memancar. Tampan lah, saya akui kamu tampan. Tapi untuk kali ini, Lesu ya Nas ya? saya lihat kamu itu lesu, kayak kurang bergairah. Lebih tua apa yo? Enggak ada auranya, Dos. Auranya kayak nggak ada. gitu. Gelap. Ini mohon maaf. Walaupun saya benci, saya harus jujur padamu ini. Ada yang lebih penting. Apa? Kakakmu yang kedua itu meninggal dunia. Kadir. Kadir Brahma. Kau jangan mengatakan. Nah, Dipukul pakai batu. Iya. Dia Kau berselisih. dari mana? Tadi saya udah mendapatkan kabar hal itu. Tanya saja ke Madangkara sana. Kadir Brahma.
Iya. Kalah dalam pertarungan, gugur. Padahal dia kuat ya. Akarung semua. Siapa yang mengalahkan? Karju namanya. Orang biasa. Petani. Dari perguruan mana? Enggak berguru orang Petani. biasa. Dia petani. Itu satu. Yang kedua, siapa Batok Malinggre, kakakmu yang nomor 3 itu juga ilmunya hilang, perguruannya tutup, rungkat. Semua anak buahnya pergi dan sekarang tidak memiliki apa-apa. Dan tadi ikut dengan Madangkara. Dan kabar buruk lagi darimu malahan sekarang. Kamu sudah tidak ganteng lagi dan tidak ada wanita yang mau dekat lagi denganmu. Ini sebuah kebetulan atau gimana, Mas? Atau mungkin ini adalah Ujian. hari-hari Hari yang sial. tidak ada aura untuk masuk ke dalam wajah. Hari sial berarti ini. Begini saja. Saya mendatangi dirimu. Kalian, apakah kalian melihat Sekar Mantili dan Ropinga? Kalau Robinya sedang sakit, kalau Sekar Mantili saya tidak tahu. Robinya mas. Robinya benar-benar cinta tulus paling mas. Karena begini, Mau bisa ganggu. Apa? Jiwa apa kan mau? amanah yang saya dapatkan untuk Dengan semangat mendapatkan 40.000 itu. Setelah saya hitung istriku, untuk mencapai ke 40.000 itu kurang 9. Serius kurang 9 orang. Untuk mendapatkan pusaka jamu sapata asara itu. Yang tadinya saya tidak memikirkan itu karena mencari wanita itu adalah hal yang sangat mudah bagiku. Itu kenapa saya mencari. Oh, untuk nambahin yang 9 kurang 9 itu. Karena 1 hari, 2 hari yang lalu saya bermimpi. Apa mimpinya? Wajahnya sama. Dia membisikkan. Waktu untuk mendapatkan pusaka jamu sapata asara dan untuk mendapatkan 40.000 itu sebentar lagi Habis. habis. Nah, kamu kurang 9 gagal malah. Setelah saya terbangun, maka dari itu saya langsung ke pasar. Mencari 9 wanita, Iya. tapi gagal. Satu pun tidak ada yang mau. Mandi dulu ya, belum mandi, Mbok. Daripada saya berkeliling-keliling dan capek, yang sudah jelaskan Sekar Mantili dan Ropinga. Seperti ini. Ya, walaupun rasanya tidak enak. Kau mau selamat atau tidak, Gandirunggan? Siapa yang tidak mau selamat, yang namanya makhluk ya pastinya berujung dengan selamat. Ada hal penting yang akan dibicarakan kakakmu si Batok Malinggre dan adikmu si Madangkara. Lebih baik kau temui beliau, berbicaralah dengan beliau, Terutama Madangkara. nanti kau akan mendapatkan sebuah pencerahan. Ya, Saya menemui Batok Malinggre. dan adik saya. Ya, Tidak mengurangi rasa hormat. Saran darimu memang sangat bagus. aduh. Tapi seperti ini, yang namanya seorang kakak ikut dengan adiknya, itu sesuatu yang menurut saya kurang tepat. Kenapa? Wah, monggo lah, Pak. Seperti ini Gandirunggan. Yuk, saya lagi berbicara. Seperti ini. sama kami Terkadang di dalam hidup kita itu harus merendah walaupun ada yang diunggulkan di dalam diri kita. Tapi selama ini saya belum pernah di bawah adik saya. di situ juga ada kakak kamu kok. Iya, Apa jelaskan sedikit Banos. Kisi-kisinya siapa tahu dia nanti tercerahkan Dos. Mengenai Sapata Asara. Kayak gini. Emang boleh di... Sebenarnya yang kamu tahu tentang Sapata Asara, Lah, biasa Asara ada. yang diwasiatkan kepada kalian
untuk bisa mendapatkan itu, kamu pengertian sahabat asara apa sih selama ini? Sudah jelas disebutkan itu pusaka. Pastinya bisa dipegang. Dan nantinya buat menguasai dunia, menggenggam dunia. Seperti ini. Ya, Ditambah dikelilingi dengan wanita. seperti ini kan. Memang wasiat yang sangat luar biasa ya. Seperti ini. Kami walaupun bukan dari kalangan keluarga dari Juragan Baskar, tapi kami sudah mengetahui apa itu Sabata Asara. Dan Sabata Asara yang sudah kami dapat informasinya, itu bukanlah sebuah pusaka yang kau gambarkan adalah sebuah bentuk benda. Sabata Asara itu melainkan sebuah apa mas namanya mas? Arti, makna. Sebuah makna. Sabata Asara. Jamus dulu mas. Jamus Sabata Asara. Yang pertama jamus itu pegangan. Dan Sabata Asara itu dalam bahasa Arab artinya 17. Ya. Berpegangan yang 17 yang dimaksud adalah jumlah rakaat dari sholat 5 waktu. Maksud dari ayahmu Juragan Baskar almarhum, barang siapa yang berpegang dengan jamus Sabata Asara nanti akan bisa menggenggam dunia. Maksudnya seperti ini, ketika kamu berpegangan dengan Sabata Asara ataupun sholat 5 waktu, ya, kamu tanpa mengejar dunia pun nanti dunia dan seisinya itu akan mengejarmu. Wah, Kalau kamu mengutamakan akhirat, dunia akan mengikutimu. Kalau kamu mengutamakan dunia, akhirat belum tentu mengikutimu. akhirat akan menjauhimu. Ya, seperti itu yang dimaksud dari. Maka saran saya, ketimbang kamu auranya ini kan sudah redup, nanti kamu tidak selamat dan tidak mendapatkan apa-apa, mending mengikuti adikmu si Mas Bangkara. Dia yang digadang-gadang itu digambar apa ya, di gambaran kita itu kayaknya dia yang akan mendapatkan masalahnya. Nah, nanti kamu bagian dari mereka. Nah. Kebagian. Mumpung masih redup, belum konslet sekalian. Begini, yang namanya kakak, justru adik yang harus mengikut kakak, bukan kakak yang mengikut adik. Sama saja itu merendahkan harga diri saya. Ada yang mengikuti kakak, kalau kakaknya yang selamat. Udah lah. Mas tinggal berapa? Tunggu. Terus biar kamu ngomong apa gue? Lagi pula Madangkara dari dulu itu saya membantu. Seperti ini, kamu harus Bahkan paham posisi di sini. Istrinya, jika saya dulu tidak memandang Madangkara adalah susah mendapatkan wanita, saya mungkin tidak akan mengasihi wanita yang saya dapatkan untuk adik saya. Iya, itu cerita Tapi dulu. karena saya sayang dengan adik saya, maka saya berikan satu wanita untuk dan sekarang menjadi istri. Seperti ini kan Rungkang. Posisimu sekarang itu sudah di pinggir jurang dan mau jatuh. Gantian toh. Malah tuh. Jangan sampai masih sama-sama. Mohon maaf ini sama orang ganteng ya ngomongnya. Nih. Dari Rungkang. Yang pertama yang harus dihormati adalah atas meninggalnya kakak dirimu. Nah, itu siapa? Gad di luar Brahma. Walaupun saya tidak mengucapkan, tapi hati saya memang merasa kehilangan. Tapi kan saya selalu mendoakan. Mudah-mudahan kakak saya di sana mendapatkan tempat yang paling baik. Ya. Nah, yang kedua, kau juga harus menghormati kakakmu yang satunya lagi, Batok Malindri. Dia sekarang dalam kondisi yang sangat rendah, serendah-rendahnya. Ya benar nggak Mas? Ya, tidak punya apa-apa. Tuh. Terus yang ketiga, walaupun itu adikmu, jika memang adikmu itu benar, itu patut ditiru Dan diikuti. Sekar. Waalaikumsalam.
Apa kabar? Kami Rumpang. Sebentar lagi subuh. Ayo, sak. Pangan mentak weh, kemunya yang. Kenapa? Saya ingin memberi satu pernyataan padamu, Kami Rumpang. Saya ingin kamu jangan sentuh aku. Jangan sentuh kamu. Berusaha itu. Ayo, geser. Kita memang beberapa hari yang lalu hubungan kita dekat. Kita sudah merencanakan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun kita menikah. Tetapi setelah saya pikir-pikir, saya rasa kita sudahi saja hubungan kita selama ini. Kau sudah tidak menarik. Kau terlihat tidak lebih dari seorang pengangguran yang tidak Kasihan makan mentah itu. bermodalkan ketampananmu yang sekarang sudah mulai memudar. Pengangguran. Pengangguran. Yang sabar ya, yang sabar. Pengangguran tua. Yang sabar, yang sabar. Yang sabar. Itu didengerin dulu itu. Jadi, Kami Rumpang, dengan tegas saya katakan, tolong kau jangan dekati aku, jangan muncul di hadapanku karena saya sudah muak padamu. Dan tolong jangan merayuku dengan kata-kata manismu yang sekarang sudah berbau busuk itu. Manusia ini menjadi saksi sebenarnya saya datang ke sini untuk mencari diri. Lombo juga. Walaupun kau menghadirkan saksi dari seluruh dunia, dari seluruh makhluk yang berada di dunia ini, tetap saja tidak akan mengurangi niatku untuk menjauhimu. Oh, di Ini rumah apa yang tidak fair? Di sini guys, sakar mati bikin kena. Saya yakin, Kami Rumpang, kau memiliki kaca di rumahmu. Kenapa? Saya harap sekarang kau berkaca. Kenapa? Kau lihat Kacau. Ya ini kok hideleng. bagaimana sekarang kondisimu. Kau ngomong di. Tentunya dirimu. Ya sama saya, gantangan mana? Sama saya. Sudah saya katakan, Kami Rumpang yang sekarang yang saya lihat pada hari ini, kau tidak lebih kau dari seorang pengangguran yang malas, yang tidak memiliki apapun namun meminta hal lebih dari seorang wanita ataupun dari banyak wanita. Sadar diri, Kami Rumpang. Sadar diri. Sadar diri, Bagaikan Kami punuk Rumpang. merindukan rembulan. Cepul ngayu lintang. Kau mengatakan saya tidak punya apa-apa. Kau sudah menginjak-injak harga diri saya. Dari awal kita bertemu, saya tidak pernah mencaci maki diri. Ya, Tapi kau ucapkan seperti itu. memang Mau tidak mau, saya harus mengatakan sejujurnya. Kau juga harus berkaca. Lihat saja bentuk tubuh. ya. Kau ngaca. Jangan ada kecekan. Sudah. Andai saja bukan saya yang menerima dirimu, siapa yang akan menerima? Saya sadar Kami Rumpang. Saya Kau lihat. dengan fisik yang tidak sempurna. Ada sisi di punggung saya, tetapi Tapi saya tidak pernah mengatakan seperti itu sebelum kau menghina saya. ya, Dah, roti saya pada hina. mengatakan seperti itu karena saya sangat sudah jijik sama hadir. Jika berbicara Jadi, masalah di dalam jijik, itu- saya pun jijik. Ya sudah, Saya memegang tanganmu saja, itu sebab saya jijik. kita sama-sama jijik ke satu sama lain. Sekarang sudah. Jangan mencariku dan jangan memberi kata-kata Jangan manis yang bermimpi sudah saya berbau akan busuk. mengejar dirimu sekarang. Sangat mandiri.
Tolonglah hentikan semua yang dilakukan ibu ya. Saya tidak berjanji. Mas, Pergi saja. kamu juga pelin-pelan. Jelek. Jelek tadi nyariin. Sekarang bilang jelek. Ya mungkin saja itu bukan jodoh. Fisik Saya tinggal pengangguran. mencari lagi seperti itu. Diam Memang masih Gimana ada yang nanti? mau. Coba. Buat apa? Saya kurang 9. Oh iya, shoppingnya nanti saya Ya, antarkan. siapa tahu di Iya. siapa tahu di tempat rompingan juga banyak wanita. Ya, nanti saya antarkanmu ke tempatnya shoppingnya ya. Shoppingnya sekarang bersama Nyai Tawangsi sedang sakit kok jenguk. Berarti ada 2. Itu nih. Nenek, sahabatnya ada 3 Sahabatnya ada 3. Ada 3. Iya. Serius? Siapa? 2, Mbak. 2 apa 3? 2. 2 tuh. 2 rompingan. Siapa tadi? Tawangsi dan sahabatnya 2. Sahabatnya kami nggak tahu namanya. Jika 4 itu bisa, itu Lumayan, denganku. Mas. Tinggal 3. Iya. 3 ya. Ini tinggal 5, lihat 9, Bu. Oh iya. Saran saya, kalau kamu mendekati Ropinga, memakai hati, setulus-tulusnya, insya Allah dia akan mengikutimu. Dia itu ibumu. Walaupun ibu tiri. Ya, nanti. Apa? Pengangguran. Nih, datangin dulu ke tempatnya Madangkara sana, temuin si Batok. Nanti tak antar. Tidak usah disuruh juga, saya pasti akan salah. Sudah lama tidak. Kamu cinta apa enggak sama diri kamu? Siapa? Kamu. Kalau nggak cinta ya, kalau cinta ya Kau cinta denganku? mandi. Kau cinta denganku? Ajak dia ikut. Salah. Saya tunggu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah saya amati ada sesuatu yang menjanggal pada malam hari ini. Apa sih, Mas? Pertama, Gadir Dewa Brahma, sosok yang terkenal sangat kuat, tiba-tiba harus kalah dengan sosok petani, orang biasa. Itu satu. Yang kedua, Maha Guru dari perguruan dari Batok Malindri harus kehilangan harta beserta muridnya Dan kekuatannya. dan segala kekuatannya. Itu janggal 2. Dan yang ketiga, Gani Rungkang yang sangat terkenal gantengnya ditolak mentah-mentah sama banyak wanita. Tadi juga kelihatannya berbeda ya, Mas ya. Ada apa ini sebenarnya, teman-teman? Apakah ini ada suatu tanda kutip yang kita tidak tahu? Mungkin jawabannya hanya satu. Itu penasehat apa? Tropas angin. Ki Tropas angin itu. Mungkin kita akan datangi ke tempat kediaman Ki Tropas angin untuk menanyakan hal ini. Sebenarnya apa yang telah terjadi terhadap 5 anak juragan Basrah. Tapi Madangkara tenang-tenang saja. Tidak tahu loh maksudnya lah. Tidak tahu apa-apa. Nih, tadi Selak Marong juga nggak tahu, Mas. Ya, Selak Marong. Ada apa? Ada Selak Marong. Nah, Ya mana? Lah, Madangkara mau memiliki kekuatan apa, Mas? Kan Madangkara tidak menggunakan kekuatannya, Ya Mas. namanya lagi hari apes kan bisa jadi Pleset apa? itu ya teman-temannya, mungkin itu yang perlu kita kembangkan informasinya. Ada apa di balik sebuah permasalahan terhadap 5 anak juragan Basrah ini? ada apa? Kita kuak Takwa. setelah ini. Setelah ini. Kita sholat terlebih dahulu. Subuh. Sudah terdengar azan. Ya, Jom. Jangan lupa. Jom. Jangan lupa. Standby. As-sholatu khairum apa ya? Minanau. Betul.